Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Baik, di sini kami akan mensosialisasikan terkait materi partisipasi politik manusia melalui suatu organisasi, yang mana untuk memenuhi UAS mata kuliah pendidikan politik, dosen pengampu Bapak Emilbertus Kuku Biji Yakmoko. Jadi hanya itu saja untuk pemateri atau tokoh pertama. Saya persilakan kepada teman Indah. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya telah diberikan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada sore hari ini, yang akan dikatakan selamat malam juga. Di tema yang pertama ini, menurut pemahaman Sokrates mengenai politik. Menurut pemahamannya, keadilan merupakan tujuan politik yang layak, dan negara sebagai lembaga politik itu sendiri memiliki tujuan untuk mencapai kebaikan. Latar belakang dari situasi politik menurut Sokrates sendiri itu situasi politik di Yunani kuno. Jadi seorang pemimpin menurut Sokrates itu mempunyai tanggung jawab yang besar dan harus bisa berkomunikasi dengan kalangan bawah, bukan hanya kepada kalangan atas saja. Dan menurut Sokrates, untuk menjalani sebuah politik perlunya sebuah dialog, bukan hanya sebuah interaksi saja, tetapi dialog juga dibutuhkan. Setiap dalam berorganisasi atau setiap dalam kegiatan yang mempunyai hubungan dengan berkelompok itu mempunyai sifat seperti kejujuran, interaksi, keberanian, dan kemampuan untuk mendengarkan orang lain. Hal yang paling penting juga itu yaitu mendengarkan orang lain. Tanpa kita mendengar orang lain atau pendapat orang lain, itu akan memicu sebuah konflik di dalam sebuah organisasi. Oleh karena itu, politik harus dipandang sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, bukan sebagai alat untuk mencapai kekuasaan atau untuk mencapai kepentingan pribadi. Untuk materi selanjutnya saya akan memberikan kepada teman Dewi. Baik, kita akan melihat tokoh yang kedua yaitu Plato. Di sini dia menulis sebuah teori tentang politik, yaitu salah satu menolak hukum berpartisipasi adalah kamu akhirnya diperintah oleh orang yang tidak kompeten. Nah, yang melatar belakangi teori ini, dia menulis memberikan sebuah ide bahwa negara ideal menurut Plato sendiri didasari atas dasar kekecewaannya kepada negara, sebab negara telah dijadikan alat untuk memuaskan kebutuhan para penguasa. Nah, di sini Plato membagi ada 3 kelas yang di dalamnya itu masing-masing memiliki golongan, yaitu kelas pekerja, kelas para tentara, dan kelas pengatur. Nah, dari ketiga kelas ini ada 2 kelas yang menjadi penguasa, yaitu kelas tentara dan kelas pengatur yang menjadi penguasa pada kelas pekerja. Oke, mungkin itu saja teori politik menurut Plato, dan selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada teman saya. Menurut pada tokoh yang ketiga itu Aristoteles, yang dimana dia mengatakan bahwa manusia pada dasarnya adalah binatang politik. Latar belakangnya adalah realita kehidupan di masa Yunani kuno. Dilihat dari masa itu, sistem pemerintahan masih bersifat monarki. Jadi, segala aktivitas mereka seperti bertani, menangkap ikan, dan berdagang itu diatur oleh raja. Tokoh yang terakhir, Reinhard Bach, itu dia mengatakan bahwa usaha menegakkan keadilan di dunia itu penuh dengan dosa. Dilihat dari kata-katanya itu berangkat dari latar belakangnya pada kehidupan dulu di Amerika sana pada saat perang. Situasi itu yang membuatkan situasi di
Amerika sana, Amerika Serikat. Bahwasanya semua pemimpin, tetapi Ronald Barthes ini dia seorang teolog. Dia melihat situasi pada saat itu tuh pemimpin-pemimpin kayak hierarki gereja itu mereka menegakkan keadilan yang seakan-akan mengeluarkan narasi atau kata-kata yang menyebubkan masyarakat pada waktu itu. Tapi mereka sejalan dengan para penguasa sampai mengakibatkan perang dunia 1 dan juga perang dunia 2. Itu kecemasan dari Ronald Barthes. Makanya dia mengeluarkan kata manusia atau para pemimpin menegakkan keadilan di dunia itu penuh dengan dosa. Yang berikut terkait politik itu sudah menjadi kodratinya manusia. Jadi kita manusia pasti hidup salah satunya membutuhkan politik untuk bagaimana bisa bertahan hidup, ya kan? Jadi situasi politik di dunia Eropa dulu sama dengan ketiga tokoh tadi dilihat dari realita kehidupan sosial. Jadi kalau situasi seperti itu baru kita kaitkan dengan konteks atau situasi Indonesia saat sekarang. Kira-kira para pemimpin atau orang-orang besar ini mereka menggunakan politiknya itu pro terhadap warga negara atau pro terhadap masyarakat atau berjalan dengan penguasa atau raja kayak tadi tokoh 3 orang itu. Ketiga tokoh tadi sama tokoh yang keempat Ronald Barthes itu mereka memiliki pandangan politik itu tidak terlepas dari latar belakang yang mana realita kehidupan mereka di lingkungan sama Eropa, sama ini di Amerika Serikat. Jadi politik di Amerika Serikat kayak tadi teman-teman. Jadi kalau kita kaitkan dengan politik Eropa dengan politik Indonesia, kira-kira ada hubungan tidak politik Indonesia saat ini terhadap warga negara atau terhadap masyarakat? Kalau kita lihat konteks Indonesia itu masih ada, karena realitas politik Indonesia bagaimana kita sudah paham soal bagaimana arti dari demokrasi sendiri. Kalau demokrasi artinya kekuasaan tertinggi itu berada di tangan masyarakat, tapi kita lihat realitanya Indonesia sekarang itu yang memegang soal kekuasaan itu di tangan yang memiliki partai. Artinya siapa yang ingin mau merebut kekuasaan ataupun menginjak di kursi pemerintahan ataupun di birokrasi pemerintahan itu harus dipertimbangkan ke partai yang mendukung dia naik ke kursinya itu, baik DPR ataupun presiden sendiri. Walaupun kekuasaan tertinggi ada di tangan masyarakat, tapi presiden harus berbicara dulu dengan ketua partai yang mendukung dia ketika dia ingin menjabat sebagai seorang presiden. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Sekian. Oke, baik, terima kasih. Di sini kami mencoba untuk melengkapi kembali jawaban dari teman Hila bahwa situasi politik Eropa dikaitkan dengan situasi politik Indonesia saat ini. Itu dari teman Hila mengatakan bahwa masih ada, karena meskipun kita memakai demokrasi yang mana kekuasaan terpenuh ada di tangan rakyat, tetapi siapa yang menjadi pemimpin untuk menjalankan sistem pemerintah Indonesia ini ditentukan atau diikut arahan dari ketua partai. Jadi sama saja politik masa lalu di Yunani, di Eropa dengan politik Indonesia saat ini, itu tuh para penguasa atau para pemimpin negara ini menggunakan politik mereka hanya untuk kepentingan kelompok atau kepentingan pribadi dengan menekan atau dengan menindas masyarakat biasa. Baik, terima kasih. Untuk bagian akhir ini saya akan menyampaikan kesimpulan dari 4 tokoh dari pemahaman 4 tokoh tadi.
Jadi kesimpulannya itu bahwa berpolitik itu sangat penting dan berorganisasi itu sangat penting karena dipandang sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dan bukan hanya untuk mencapai kekuasaan atau keuntungan pribadi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada sosialisasi kami dengan tema partisipasi politik manusia melalui suatu organisasi.